Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Malam ini kita merenungkan satu tema, dicipta sebagai makhluk sosial. Mari kita membuka lanjutan dari eksposisi yang minggu lalu sudah dibahas, dan hari ini kita sampai dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Silakan saudara boleh melihat di dalam Alkitab saudara masing-masing. Saya akan bacakan dan saudara bisa mengikutinya. Kejadian 2, 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah film dengan judul Cast Away. Nah, saudara, film ini dibintangi oleh Tom Hanks di dalam film Cast Away ini. Jadi satu film yang sebenarnya cukup bagus ya, karena film ini juga mendapat award karena Tom Hanks ini memainkan perannya dengan sangat baik sekali ya. Dia mendapat penghargaan sebagai bintang film yang terbaik ini di tahun 2001 ya. Nah, saudara, kisah daripada film ini cukup menarik karena waktu itu Tom Hanks ini dia naik pesawat, kemudian pesawatnya itu gagal terbang, jatuh. Nah, kemudian dia akhirnya itu terdampar ya ke sebuah pulau. Dan di pulau itu tidak ada orang sama sekali, sehingga dia hanya sendirian di pulau itu. Jadi dia cukup lama di sana ya, berhari-hari, berbulan-bulan maksudnya ya. Dia menjalani hidup sendirian. Nah, karena dia sendiri merasa tidak nyaman begitu, sehingga akhirnya dia itu mulai menciptakan sesuatu yang bisa dia ajak ngobrol. Nah, misalnya dia bikin dari kelapa, dia gambar wajah manusia, ada mata, ada mulut di sana, sehingga seperti dia bisa ajak ngobrol begitu ya. Jadi kemana-mana dia komunikasi gitu ya. Jadi dia ngobrol sama semacam kelapa patung yang dia bikin itu ya. Jadi itu teman dia ngobrol, teman dia beraktivitas gitu ya, melepas dia punya ini, walaupun nggak ada jawaban, tapi cukup ini menyedihkan memang karena dia tinggal sendiri di sana ya. Tapi dia merasa ada sesuatu yang tidak nyaman memang karena dia sendirian di pulau dan nggak ada yang menolong dia, nggak ada relasi di situ. Nah, saudara, saya mencoba merenungkan ya, saat sendiri, misalnya seperti Tom Hanks ini ya, saat sendiri tidak ada orang di sekitar kita, maka sebenarnya di sana nggak ada relasi. Nah, ketika tidak ada relasi, berarti nggak ada orang yang kita bisa aja bicara, nggak ada orang yang kita bisa hargai, dan juga nggak ada orang yang bisa menolong kita, kita bisa mengasihi dia, dan dia juga nggak ada yang bisa mengasihi kita. Jadi ini satu kemiskinan hidup yang sangat-sangat besar di dalam kesendirian. Nah, ini satu situasi orang kalau sendiri itu berasa hidup ini bisa seperti tidak ada artinya. Nah, saudara, saya melihat berdasarkan firman Tuhan juga hari ini,
pengalaman hidup sendirian itu pernah dialami oleh Adam. Meskipun beda kondisinya dengan Tom Hanks. Tapi pengalaman hidup sendiri, dia dicipta pertama oleh Tuhan, dia sendirian. Nggak ada orang di sekitarnya. Artinya Hawa belum ada pada waktu itu. Nggak ada orang yang bisa diajak bicara oleh Adam. Dia hanya sendiri, bahkan meskipun dia itu sudah keliling ya. Sudah memberikan nama-nama kepada binatang, lihat semua jenis binatang. Tapi tidak ada yang dia temui, yaitu yang dia bisa aja bicara, ngobrol, berelasi begitu. Di dalam ayat 20b dikatakan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Artinya dia ada di dalam satu kondisi di mana dia nggak melihat ada orang, ada yang sepadan, ada yang bisa diajak berelasi. Jadi kita bisa bayangkan Adam pada waktu itu ada satu kondisi sendiri. Nah kalau kita lihat saudara, Adam ini sebenarnya orang yang begitu pintar. Kepintarannya itu kita bisa lihat misalnya dia bisa memberi nama-nama kepada segala ternak. Dan ini memberi nama ini gak gampang. Coba sekarang kalau kita mau uji, berapa nama binatang yang kita hafal? Gak banyak ya, tapi Adam itu bisa beri nama berapa spesies binatang, burung. Dan dia kasih nama begitu ya. Dan dia bisa kasih nama dengan begitu baik. Dia bisa ingat nama-namanya. Tidak ada nama yang sama. Wah, ini orang pintar. Ini begitu pintar begitu. Tetapi meskipun saudara ya, dia diberi kuasa, dia punya kepintaran, tapi kepintarannya itu pun tidak menutupi kekurangan dan kebutuhan dia akan seseorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi orang hebat, orang paling pintar, bahkan orang paling kaya, dan siapapun dia di dalam dunia ini, orang ternama tetap membutuhkan orang lain. Karena Adam saja yang dicipta dalam kondisi tidak berdosa, dia masih mencari saudara. Gak menemui yang sepadan dengan dia. Jadi saudara kita melihat, Adam di dalam bagian ini memang berkata itu tidak menjumpai penolong yang sepadan. Nah saya merenungkan kalimat Adam ini satu kalimat yang mempunyai pengertian begitu dalam. Yaitu adalah Adam sangat paham bahwa yang harus jadi penolong yang sepadan dengan dia itu adalah manusia. Ini prinsip pertama yang saya temukan. Jadi manusia itu pasangannya manusia. Padahal saudara kalau kita lihat, Adam ini kan sudah keliling ya. Lihat banyak jenis binatang. Binatang yang besar, yang kecil, yang apa semuanya ya. Tapi tetap dia sadar sekali bahwa dia adalah manusia. Dan pasangannya itu bukan binatang, tapi adalah manusia. Nah, ini adalah prinsip yang sangat penting. Artinya apa saudara? Manusia ini tidak diciptakan untuk berelasi atau hidup bersama dengan binatang. Apalagi berhubungan seks dengan binatang. Tapi faktanya itu ada loh dalam dunia ini. Tapi ini adalah perbuatan keji di hadapan Tuhan. Dan Adam menunjukkan kepada kita manusia itu pasangannya adalah manusia, lawan jenis ya. Jadi kita bisa melihat Adam ini sangat paham tentang satu prinsip, yaitu adalah dia harus mencari yang sepadan. Jadi dia mempunyai satu mata yang begitu jernih sekali untuk melihat. Dia sudah melihat semuanya binatang, dia sudah melihat semua entah burung-burung, makhluk hidup yang lain. Tetapi dia punya mata jernih melihat pasangan saya, bukan mereka. Ini satu prinsip di dalam Alkitab. Jadi Adam ini sangat paham bahwa ia adalah manusia yang dicipta Allah menurut peta dan gambar Allah. Jadi ia berbeda dengan binatang. Sehingga satu hal saudara, ia tidak bertindak buru-buru untuk mencari pasangan hidupnya. Nah ini satu prinsip juga. Yaitu adalah dia tidak buru-buru, gegabah, apalagi melawan kehendak Tuhan. Di dalam dia mencari pasangan hidupnya. Dia menanti jawaban dari Tuhan. Satu prinsip yang sangat penting saudara. Kita dapat di dalam ayat-ayat ini. Kalau kita lihat banyak orang tidak sabar menanti pasangan hidupnya. Banyak orang itu terlalu buru-buru. Yang penting
dapat pasangan, dapat pendamping, dapat menikah, punya status di masyarakat, punya status di KTP, menikah. Punya status di dalam keluarga, punya status di masyarakat, di kantor, di kerja. Kalau ditanya, udah menikah belum? Udah. Tetapi kalau dilakukan dengan buru-buru, saudara, bisa berakibat sangat tidak baik. Dan Adam itu tidak buru-buru, saudara ya. Banyak orang, saudara, tidak sabar mencari pasangan hidupnya. Ada juga yang akhirnya itu mencari pasangan, menikah dengan orang yang gak seiman. Tidak siap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tidak siap rela menyangkal diri untuk menanti pasangan hidupnya. Dia rela pindah iman, dia rela menikah dengan yang tidak seiman, dia rela tidak menikah di gereja, dia rela menikah di tempat ibadah yang lain, yang bukan gereja. Nah, saudara, Adam tidak melakukan seperti yang dilakukan orang-orang di zaman sekarang ini. Kalau kita lihat, Adam ini menanti jawaban Tuhan atas hidupnya. Jadi, ini satu prinsip kalau kita melihat di dalam kita mencari pasangan hidup. Bagaimana kita menanti pimpinan Tuhan, menanti jawaban dari Tuhan. Bahkan di dalam segala pergumulan dan persoalan kita, saudara, sebenarnya menanti pertolongan Tuhan itu adalah sikap yang paling tepat sekali. Di dalam kita menghadapi apapun pergumulan kita. Apapun masalah kita dalam hidup ini. Bukan bertindak buru-buru. Bukan berjalan dengan salah. Tapi menanti Tuhan memberikan pertolongan apa. Apa jawaban dari Tuhan. Jadi bersandar kepada Tuhan. Dan sebenarnya kalau kita lihat. Adam ini juga betul-betul mengandalkan Tuhan. Di ayat 18 itu Tuhan sudah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Jadi Adam ini tentunya sangat paham isi hati Tuhan. Sehingga yang dia tunggu itu adalah jawaban dari Tuhan. Yang dia tunggu adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun ada binatang di sekitar dia, tapi dia tidak salah langkah, salah memilih. Nah, saudara, Tuhan kita sebenarnya Tuhan yang mampu dan mengetahui keperluan apa yang paling kita perlukan dalam hidup ini. Filipi 4 ayat 19 mengatakan itu, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi apa sih yang tidak sanggup dipenuhi oleh Allah? Pertolongan kita itu adalah di dalam Tuhan. Dan dialah yang memberikan, yang mendatangkan penolong bagi kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Seperti dia tahu apa yang menjadi kebutuhan bagi Adam. Nah saudara, di dalam ayat ini kalau kita lihat, dia menjawab Adam. Ya, di dalam ayat berikutnya itu, di dalam bagian ayat 18 itu Tuhan sudah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Nah, kemudian saudara dikatakan di dalam ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Jadi saudara, kalau kita melihat bahwa ini adalah satu jawaban yang luar biasa dari situasi yang dihadapi oleh Adam. Satu situasi yang tidak mudah. Tapi kemudian Tuhan memberikan dia jawaban. Yaitu adalah Tuhan membuat dia tidur. Dan luar biasa ya. Sampai Tuhan itu bikin Adam itu tidak merasa. Tuhan menenangkan rohnya. Menenangkan tubuhnya. Sampai dia bisa tertidur dengan nyenyak. Sampai dia nggak merasa Tuhan itu mengambil. Dia punya tulang rusuk. Dia tidak merasa sakit. Dan tidak ada yang menjadi kerusakan, gangguan ketika Tuhan mengambil. Tuhan menutup, membungkusnya kembali dengan daging dengan sangat baik. Dan tidak ada yang menjadi kekurangan di dalam tubuhnya daripada Adam ini. Nah saudara, kalau kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu mengambil dari salah satu rusuk daripadanya. Satu rusuk. Waktu saya membaca, saudara, merenungkan. Kenapa Tuhan ambil dari tulang rusuk? Karena memang kalau kita lihat Tuhan tidak ambil dari kepala begitu ya.
Karena wanita memang tidak dipanggil untuk memerintah. Ya. Tuhan juga tidak ambil dari kaki, tulang kaki. Karena wanita itu bukan diinjak-injak oleh laki-laki. Tapi Tuhan mengambil dari sisi si Adam. Karena wanita dan pria itu setara, saudara ya. Sama posisinya, setara di hadapan Tuhan. Ya. Tapi Tuhan juga mengambil itu di bawah lengan daripada pria. Supaya pria itu melindungi wanita yang jadi pasangan hidupnya. Itu begitu penting, saudara ya. Tuhan mengambil dari tulang rusuk yang begitu dekat di hati. Supaya pasangan hidupnya itu betul-betul dikasihi. Jadi Tuhan itu luar biasa, saudara ya. Walaupun memang itu seperti sebuah kehilangan bagi Adam. Tulang rusuk kehilangan. Tetapi Hawa yang diberikan itu melebihi daripada kehilangan yang dialaminya. Jadi itu sebuah jawaban yang lebih sempurna dari pergumulan yang dihadapi karena dia seorang diri. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, saudara ya. Jadi kita melihat sebenarnya Tuhan itu memberi jawaban yang sangat tepat sekali. Dan yang sepadan, yang sebagai penolong. Di ayat 22 dikatakan, dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Dan kita bisa melihat bagaimana respons daripada Adam. Dia berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi Adam itu begitu bahagia, begitu senang. Karena dia tahu ini jawaban yang sesungguhnya. Dan yang Tuhan beri bukan laki-laki. Yang Tuhan beri itu adalah Hawa, seorang perempuan. Artinya laki-laki menikah dengan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Setiap hal yang melawan ini, saudara, tentunya itu juga sebuah perbuatan yang keji yang Tuhan tidak sukai. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian di ayat 24 dikatakan, bagaimana Tuhan membentuk satu lembaga keluarga itu ya. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tapi mereka tidak merasa malu. Nah, kita melihat sebuah prinsip yang luar biasa. Tuhan membangun keluarga. Dan itu dibangun dari awal dan segala yang ada di dalam keluarga. Itu semuanya itu adalah bersifat kudus. Termasuk hubungan seks di dalam keluarga. Tidak ada yang tidak kudus. Banyak orang melihat seperti itu perbuatan yang berdosa, tapi sebenarnya tidak, saudara ya. Karena segala yang ada di dalam hubungan relasi suami istri kudus adanya dan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Jadi Tuhan sudah merancang begitu indah. Tapi kenapa begitu merusak hari ini? Di dalam keluarga, di dalam hidupnya manusia, karena memang manusia sudah jatuh di dalam dosa. Matthew Henry mengatakan, jika lembaga keluarga sangat menyenangkan, itu akan seperti ganti rugi yang cukup untuk mengatasi keluhan dalam kesendirian. Nah, kemudian dia melanjutkan, orang yang memiliki Allah yang baik, hati yang baik, dan istri yang baik untuk diajak berbincang-bincang. Namun tetap mengeluh bahwa ia kekurangan orang lain untuk diajak bergaul, tidak akan merasa senang dan puas di taman Firdaus. Jadi mestinya kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah beri bagi kita, karena itu sudah sesuatu yang sudah dirancang Tuhan begitu baik, begitu sempurna. Nah, saudara, saya kembali ke topik saya. Saya membahas malam ini, saudara, bahwa sebenarnya kita itu dicipta sebagai makhluk yang sosial. Jadi Tuhan tidak menghendaki kita itu, saudara, menjadi manusia yang individualistik. Manusia yang hidup sendiri. Yang seperti merasa kita nggak butuh orang lain. Kita merasa seperti nggak butuh sesama. Kita memilih untuk hidup menyendiri. Karena di zaman ini, saudara, kalau kita lihat banyak orang justru lebih memilih hidup menyendiri. Lebih memilih individualistik, begitu egois, merasa tidak perlu orang lain, merasa tidak membutuhkan komunitas, merasa tidak memerlukan sebuah kebersamaan.
Nah saudara, ini adalah satu sikap yang sebenarnya sangat berbahaya. Karena tidak mungkin kita tidak membutuhkan orang lain. Tidak mungkin kita ini tidak membutuhkan sesama kita. Karena natur kita saudara, itu sebagai makhluk yang sosial. Dan Tuhan sendiri tahu dari awal bahwa kita ini bukan makhluk yang bisa hidup tanpa orang lain. Seperti dalam film itu Castaway tadi, Tom Hanks saudara. Dia tidak mungkin bisa hidup sendiri, bayangkan saudara. Kalau manusia itu hidup sendiri di tengah dunia ini, hanya sendirian, apa yang terjadi? Saudara, Matthew Henry mengatakan kesendirian bisa mengubah Taman Firdaus menjadi padang belantara. Kesendirian bisa mengubah istana menjadi penjara. Itu kesendirian. Oleh sebab itu dia berkata, alangkah bodohnya orang yang mementingkan diri sendiri dan ingin menempati bumi seorang diri. Saudara, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang perlu berelasi, perlu membangun komunitas, perlu hidup di dalam area bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak dicipta untuk mengasingkan diri, menarik diri dari komunitas, menarik diri dari keluarga. Tuhan tidak mencipta kita demikian. Justru Tuhan mencipta kita membangun komunitas di dalam keluarga, membangun komunitas di dalam gereja Tuhan, membangun komunitas di dalam persekutuan-persekutuan kita. Dan orang-orang yang sehat, supaya mereka orang-orang yang hidup di dalam komunitas ini. Tapi orang-orang yang tidak sehat hidupnya saudara, menarik diri, menjauhkan diri, mengasingkan diri sendiri, menjauhkan dari komunitas. Pengkhotbah mengatakan saudara, di dalam pasal 4 ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi kalau orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, dia katakan, celaka mereka. Wahai mereka yang tidak punya teman, kalau jatuh gak ada yang angkat dia. Menyedihkan saudara. Ayat 11. Kalau orang tidur berdua, mereka bisa menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja kalau dia sendirian bisa menjadi panas. Ayat 12. Bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi Alkitab menegaskan kita ini butuh orang lain. Kita butuh sesama. Berdua lebih baik. Lebih banyak lagi lebih baik. Jadi saudara, kita perlu membangun yang namanya hidup sosial. Komunitas di tengah zaman ini. Nah saudara, kalau kita lihat zaman ini satu zaman yang begitu maju. Sangat maju. Sampai majunya itu semuanya sarana untuk bersekutu tersedia begitu lebar. Tetapi saudara, di tengah kemajuan, keramaian, tetapi tetap ada orang yang merasa kesepian. Tetap ada orang yang merasa asing. Kenapa begitu saudara? Saudara, ketika saya merenungkan, sebenarnya terkadang kemajuan zaman ini lebih mempengaruhi kita secara negatif dan bukan positif. Mari kita berefleksi sebentar. Saya bicara yang praktis saja saudara ya. Saat kita ada di rumah saudara. Apakah kita itu bisa bangun satu komunikasi yang baik dengan anggota keluarga kita? Misalnya kita bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu nggak ada TV, nggak ada HP. Kita bisa ngobrol di meja makan lama, ketawa bersama-sama dengan semuanya anggota keluarga kita. Tapi sekarang saudara, makan sendiri-sendiri. Di kamar sendiri-sendiri. Meskipun dalam satu kamar main HP sendiri-sendiri. Makan di luar, di meja makan, di restoran misalnya, juga tetap main HP sendiri-sendiri. Ini di sisi lain ada kemajuan, tapi di sisi lain saudara, ada masalah yang kita temukan ya. Jadi yang jauh itu
bisa menjadi dekat. Tetapi yang dekat itu bisa kelihatan jauh. Hari Minggu kemarin itu Pendeta Timothy Cheng mengatakan, kalau dia manggil anaknya, saudara, lebih respon manggil dia pakai WA daripada panggil dia langsung. Meskipun mungkin itu dalam satu rumah, saudara. Di sisi lain mungkin ini memang bagus, tapi di sisi lain jadi masalah. Jadi masalah. Nah saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita di zaman ini? Apakah kita menjadi orang-orang yang lebih aktif di dalam membangun, mendekatkan diri dalam relasi, dalam komunitas, di dalam keluarga, atau kita menjadi orang-orang yang pasif, lebih memilih mengasingkan diri, menyendiri dan gak mau berelasi dengan orang lain. Jadi ansos, saudara. Nah, kita melihat ini salah satu bahaya di zaman ini. Banyak anak-anak muda, mereka begitu ansos. Tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Mereka bisa di kamar sendirian. Mereka bisa bertahan di situ tanpa peduli dengan orang lain. Nah saudara, kita punya PR yang besar di zaman ini. Kalau kita ingin membangun satu komunitas yang lebih baik. Satu hal yang menjadi PR kita, saudara. Mari aktif berelasi. Mari berinisiatif untuk membangun komunikasi dengan orang lain. Dan mari kita menjadi orang yang lebih peduli, lebih peka dengan orang sekitar kita. Sekitar kita banyak orang sebenarnya butuh untuk diajak berelasi, ngobrol. Dan ini panggilan kita. Kita pelayan Tuhan, pengurus gereja, orang-orang Kristen. Bahkan siapa saja, mari belajar dewasa. Di dalam membangun relasi yang lebih matang. Kita lebih aktif, proaktif, berinisiatif. Bukan menarik diri, mengasingkan diri. Kiranya firman Tuhan menolong kita. Bahwa Tuhan berkata tidak baik kalau manusia seorang diri. Kita membutuhkan sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.